Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B, Pendidikan Matematika Universitas Lampung, yang beranggotakan Huda Niko Rahman, Sri Wulandari Kurnia, Kartika Dewi Fitria, dan Rizka Famelia. Pada mata kuliah Matematika SMP ini, dosen pengampu yaitu Ibu Widya Stuti SPD MPD. Pada materi yang pertama yaitu relasi dan fungsi. Kompetisi dasar 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Peta konsep. Perhatikan peta konsep pada materi relasi dan fungsi ini. Galileo dipandang sebagai salah seorang pakar awal tentang fungsi. Karyanya juga menunjukkan bahwa beliau orang yang mula-mula mengangkat konsep pemetaan antara himpunan pada tahun 1638. Beliau mempelajari masalah tentang dua lingkaran konsentris, memiliki pusat yang sama dengan pusat di O. Diameter lingkaran pertama dua kali lebih panjang dari diameter lingkaran kedua. Secara kasat mata, banyaknya titik pada lingkaran pertama mestinya lebih banyak, bahkan mungkin dua kali lebih banyak dari banyaknya titik pada lingkaran kedua. Tapi, dia mampu membuat pemetaan atau fungsi yang menunjukkan bahwa banyaknya titik pada kedua lingkaran itu sama. Memahami relasi. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dua himpunan. Bisakah kalian memahami bagan silsilah berikut? Perhatikan bagan silsilah pada keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Gambar 3.1 menunjukkan silsilah keluarga Bapak Madhuri dan Ibu Marhawi. Tanda panah menunjukkan hubungan mempunyai anak. 4 anak Pak Maduri dan Bu Marhawi adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Jika anak-anak Pak Madhuri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Sedangkan cucu-cucu dari Pak Madhuri dan Bu Marhawi dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Maka anggota himpunan B adalah Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan keluarga relasi anak dari. Sedangkan hubungan anggota himpunan B dengan Pak Maduri dan Bu Marhawi memiliki relasi cucu dari. Memahami bentuk penyajian relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Perhatikan cara-cara menyajikan relasi yang biasa digunakan di dalam matematika. Hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti tabel berikut. Perhatikan tabel 3.2 data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Permasalahan pada tabel 3.2 dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan seperti berikut ini. Misalkan, himpunan A, Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Himpunan B, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Kesenian, Keterampilan Olahraga. Dan pelajaran yang disukai adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Cara 1. Diagram panah. Gambar berikut menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Cara 2. Kartesius. Yang kedua, untuk menyatakan relasi antara himpunan A dan B adalah menggunakan diagram kartesius. Anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar dan anggota-anggota himpunan B berada pada sumbu tegak. Setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau nokta. Gambar berikut menunjukkan diagram kartesius dari relasi pelajaran yang disukai dari data pada tabel 3.2. Cara 3. Himpunan pasangan berurutan.
Apabila data pada tabel 3.2 dinyatakan dengan pasangan berurutan, maka dapat ditulis sebagai berikut. Himpunan pasangan berurutan dari A ke himpunan B yaitu Abdul Matematika, Abdul IPA, Budi IPA, Budi IPS, Budi Kesenian, Chandra Keterampilan, Chandra Olahraga, Dini Bahasa Inggris, Dini Kesenian, Elok Matematika, Elok IPA, Elok Keterampilan. Berikut ini adalah contoh relasi dan bukan relasi. Perhatikan tabel 3.3, contoh relasi dan bukan relasi. Berikut ini adalah contoh soal relasi. Perhatikan contoh-contoh soal relasi yang termuat pada video ini. Karakteristik dan ciri-ciri fungsi. Fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Dengan mengenali fungsi atau hubungan fungsional antar unsur-unsur matematika, suatu permasalahan dapat mudah dipahami dan diselesaikan. Oleh karena itu, memahami fungsi merupakan hal yang sangat diharapkan dalam belajar matematika. Setiap fungsi adalah relasi, tetapi tidak setiap relasi merupakan fungsi. Untuk memahami ciri-ciri dari suatu fungsi, sebaiknya perhatikan uraian berikut. Himpunan pasangan berurutan yang bisa menjadi fungsi dari B yaitu A, B. Ke himpunan A 1,2,3 adalah yang pertama A,1, B,1, A,1 B,2, A,1 B,3, A,2 B,1, A,2 B,2, A,2 B,3, A,3 B,1, A,3 B,2, A,3 B,3. Dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut daerah asal atau domain, dan himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain dari fungsi tersebut. Sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A disebut daerah hasil atau range. Contoh fungsi. Contoh 3.1. Kalau himpunan pasangan berurutan 1,A 2,A, 3,A merupakan fungsi dari 1,2,3 ke A, B, maka domain dan kodomain dari fungsi ini berturut-turut adalah 1,2,3 dan A, B. Contoh 3.2. Kalau himpunan pasangan berurutan A, 3, B,1 merupakan fungsi dari A, B ke 1,2,3, maka domain dan kodomain dari fungsi ini berturut-turut adalah A, B dan 1,2,3. Mungkin akan ada pertanyaan, mengapa pada contoh 1 pada fungsi 1,A, 2,A, 3,A sama sekali tidak disebut dalam konteks fungsi 1,A, 2,A, 3,A dari 1,2,3 ke A, B. Himpunan semua anggota kodomainnya menjadi pasangan dari anggota-anggota himpunan domain memiliki istilah tersendiri, yaitu daerah asal atau range. Jika F sama dengan 1,A, perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi dan relasi dari himpunan. Himpunan A 1,2,3 ke himpunan B A, B berikut. Perhatikan tabel 3.5 contoh fungsi dan bukan fungsi. Memahami bentuk penyajian fungsi, misalkan fungsi f dari himpunan P 1,2,3,4,5 ke himpunan Q 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Permasalahan ini dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu sebagai berikut. Cara 1. Himpunan pasangan berurutan diketahui fungsi f dari himpunan P
sama dengan 1,2,3,4,5 ke himpunan Q 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan berurutan sebagai berikut. Himpunan F sama dengan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Cara 2. Diagram panah. Diketahui fungsi F dari himpunan P 1,2,3,4,5 ke Q 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Perhatikan diagram panah berikut ini. Cara 3. Dengan persamaan fungsi. Diketahui fungsi F dari himpunan P 1,2,3,4,5 ke Q 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi yaitu berikut. Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, perhatikan pola berikut ini. Dari himpunan pasangan berurutan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10 didapat 1,2 adalah 1,2 kali 1 dan seterusnya. Kalau anggota P kita sebut X dan anggota Q kita sebut Y, maka X sama dengan setengah Y. Dari X sama dengan setengah Y, kita dapatkan Y sama dengan 2X. Bentuk ini biasa ditulis dengan Fx sama dengan 2X untuk setiap X anggota P. Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Cara 4. Dengan tabel. Diketahui fungsi F dari himpunan P 1,2,3,4,5 ke Q 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut ini. Cara 5. Dengan grafik. Diketahui fungsi F dari himpunan P 1,2,3,4,5 ke Q 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik sebagai berikut. Perhatikan grafik berikut ini. Berikut ini adalah contoh relasi dan bukan relasi. Perhatikan tabel 3.3, contoh relasi dan bukan relasi. Berikut ini adalah contoh soal relasi. Perhatikan contoh-contoh soal relasi yang termuat pada video ini. Karakteristik dan ciri-ciri fungsi. Fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Dengan mengenali fungsi atau hubungan fungsional antar unsur-unsur matematika, suatu permasalahan dapat mudah dipahami dan diselesaikan. Oleh karena itu, memahami fungsi merupakan hal yang sangat diharapkan dalam belajar matematika. Setiap fungsi adalah relasi, tetapi tidak setiap relasi merupakan fungsi. Untuk memahami ciri-ciri dari suatu fungsi, sebaiknya perhatikan uraian berikut. Himpunan pasangan berurutan yang bisa menjadi fungsi dari B, yaitu A, B. Ke himpunan A, 1,2,3 adalah yang pertama A, 1, B, 1, A, 1, B, 2, A, 1, B, 3, A, 2, B, 1, A, 2, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B, 1, A, 3, B, 2, A, 3, B, 3. Dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut daerah asal atau domain, dan himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain dari fungsi tersebut. Sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A disebut daerah hasil atau range.
Contoh fungsi. Contoh 3.1. Kalau himpunan pasangan berurutan 1, A, 2, A, 3, A merupakan fungsi dari 1, 2, 3 ke A, B, maka domain dan kodomain dari fungsi ini berturut-turut adalah 1, 2, 3 dan A, B. Contoh 3.2. Kalau himpunan pasangan berurutan A, 3, B, 1 merupakan fungsi dari A, B ke 1, 2, 3, maka domain dan kodomain dari fungsi ini berturut-turut adalah A, B dan 1, 2, 3. Mungkin akan ada pertanyaan, mengapa pada contoh 1 pada fungsi 1, A, 2, A, 3, A sama sekali tidak disebut dalam konteks fungsi 1, A, 2, A, 3, A dari 1, 2, 3 ke A, B. Himpunan semua anggota kodomainnya menjadi pasangan dari anggota-anggota himpunan domain memiliki istilah tersendiri, yaitu daerah asal atau range. Perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi dan relasi dari himpunan. Himpunan A 1, 2, 3 ke himpunan B A, B berikut. Perhatikan tabel 3.5 contoh fungsi dan bukan fungsi. Memahami bentuk penyajian fungsi, misalkan fungsi f dari himpunan P 1,2,3,4,5 ke himpunan Q 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Permasalahan ini dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu sebagai berikut. Cara 1. Himpunan pasangan berurutan. Diketahui fungsi f dari himpunan P sama dengan 1,2,3,4,5 ke himpunan Q 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan berurutan sebagai berikut. Himpunan F sama dengan 1,2,4,3,6,4,8 dan 5,10. Cara 2. Diagram panah. Diketahui fungsi f dari himpunan P 1,2,3,4,5 ke Q 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Perhatikan diagram panah berikut ini. Cara 3. Dengan persamaan fungsi. Diketahui fungsi f dari himpunan P 1,2,3,4,5 ke Q 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi yaitu berikut. Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, perhatikan pola berikut ini. Dari himpunan pasangan berurutan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10 didapat 1,2 adalah 1,2 kali 1 dan seterusnya. Kalau anggota P kita sebut X dan anggota Q kita sebut Y, maka X sama dengan setengah Y. Dari X sama dengan setengah Y, kita dapatkan Y sama dengan 2X. Bentuk ini biasa ditulis dengan Fx sama dengan 2X untuk setiap X anggota P. Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Cara 4. Dengan tabel. Diketahui fungsi f dari himpunan P 1,2,3,4,5 ke Q 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut ini. Cara 5. Dengan grafik. Diketahui fungsi f dari himpunan P 1,2,3,4,5 ke Q 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik sebagai berikut. Perhatikan grafik berikut ini. Contoh soal fungsi. 1.
Suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan min 1. Tentukan rumus fungsinya. Untuk menentukan rumus fungsi dari suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan min 1, lakukan prosedur berikut. Diketahui bahwa fungsi f adalah fungsi linear. Oleh karena itu, fungsi f bisa dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Diketahui lebih lanjut bahwa f1 sama dengan 5 dan f-1 sama dengan 1. Fx sama dengan ax plus b, maka f1 sama dengan a kali 1 plus b sama dengan 5. A plus b sama dengan 5 merupakan persamaan 1, lalu f min 1 sama dengan a kali min 1 plus b sama dengan 1. Min a plus b sama dengan 1, persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh a plus b sama dengan 5. Min a plus b sama dengan 1 dikurangkan dari persamaan 1 dan 2, keduanya dikurangkan, maka mendapati nilai 2A sama dengan 4, A sama dengan 2. Nilai A sama dengan 2 disubstitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan persamaan 1, maka A plus B sama dengan 5. Substitusikan A sama dengan 2, maka 2 plus B sama dengan 5, B sama dengan 5 kurang 3, B sama dengan 2. Dengan demikian nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 3. Berikut ini adalah contoh-contoh soal fungsi lainnya. Memahami korespondensi satu-satu. Agar lebih memahami pengertian tentang korespondensi satu-satu, perhatikan gambar 3.12 di atas. Perhatikan deretan rumah di suatu daerah. Setiap rumah memiliki nomor rumah tertentu yang berbeda dengan nomor rumah di daerah tersebut. Mungkinkah satu rumah memiliki dua nomor rumah, atau mungkinkah dua rumah memiliki nomor rumah yang sama? Tentu saja jawabannya tidak. Hubungan antara rumah dan nomor rumah merupakan suatu fungsi yang disebut korespondensi satu-satu. Kasus lainnya menggambarkan korespondensi satu-satu sebagai berikut. Perhatikan masalah 3.7. 5 orang siswa dengan nomor induk sekolah di SMP Ruas Malang adalah sebagai berikut. As'ari memiliki nomor induk 219, Tohir memiliki nomor induk 279, Taufik memiliki nomor induk 292, Erik memiliki nomor induk 258, dan Jainal memiliki nomor induk 224. Jika dimisalkan A himpunan siswa, maka himpunan anggota A, As'ari, Thohir, Taufik, Erik, Jainul, dan B adalah himpunan angka 219, 224, 258, 279, 292. Maka relasi dari A ke B adalah memiliki nomor induk dan relasi dari B ke A adalah nama pemilik nomor induk. Bagaimana bentuk diagram panah dari kedua relasi tersebut? Kedua relasi tersebut dapat digambarkan dalam diagram panah sebagai berikut. Relasi dari A ke B adalah memiliki nomor induk, dan relasi dari B ke A adalah nama pemilik nomor induk. Perhatikan gambar 3.14 diagram panah nomor induk dan nama pemilik nomor induk tersebut. Perhatikan gambar 3.14a. Setiap anggota A memiliki tepat satu kawan anggota B. Dengan demikian relasi memiliki nomor induk dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan suatu fungsi pemetaan. Amati bahwa setiap anggota B yang merupakan peta atau bayangan dari anggota A dikawankan dengan tepat satu anggota A. Begitu juga sebaliknya pada gambar 3.14b. Pemetaan dua arah seperti diagram di atas disebut dengan korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu. Perhatikan tabel 3.8 memahami korespondensi satu-satu. Pada tabel 3.8 ditunjukkan relasi dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Amati dengan cermat untuk bentuk diagram panah pada tabel 3.8 tersebut. Pertanyaan, mengapa diagram panah nomor 4 bagian kedua pada tabel 3.8 dikatakan bukan korespondensi satu-satu, padahal semua anggota sudah punya pasangan? Untuk lebih memahami korespondensi satu-satu, perhatikan uraian berikut. Perhatikan contoh korespondensi satu-satu pada tabel 3.9 nomor 1. Diketahui himpunan A 1,2,3 dan himpunan B A, B, C
Relasi dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan korespondensi satu-satu dapat dijabarkan sebagai berikut. Perhatikan tabel 3.9 banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Berdasarkan uraian pada tabel 3.9, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah sebanyak 6. Perhatikan contoh soal korespondensi satu-satu berikut ini. Miskonsepsi pada relasi dan fungsi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aprianti tahun 2013, ada siswa yang masih memiliki hambatan dalam mempelajari materi relasi dan fungsi. Terdapat ketidaksesuaian antara yang diharapkan dalam kurikulum pendidikan yang berlaku saat ini dengan keadaan di lapangan. Seharusnya, ketika standar minimum dalam kurikulum telah terpenuhi, maka hambatan belajar siswa pun tidak terjadi. Menurut Aprianti, tahun 2013 terdapat beberapa hambatan belajar siswa yang muncul mengenai konsep fungsi pada pembelajaran SMP, di antaranya: 1. Kesulitan dalam menentukan fungsi berdasarkan definisi. Siswa masih melakukan kesalahan ketika menyimpulkan apakah suatu relasi merupakan sebuah fungsi atau bukan. 2. Kesulitan dalam membedakan grafik fungsi dan bukan fungsi. Siswa belum memahami letak domain dan kodomain pada sumbu koordinat. Selain itu, siswa masih kebingungan dalam menentukan grafik fungsi atau bukan fungsi. 3. Kesulitan yang dialami ketika dihadapkan pada konteks yang berbeda. Terjadi miskonsepsi mengenai konsep relasi dan fungsi pada siswa dikarenakan minimnya variasi contoh saat pembelajaran. Salah satunya adalah siswa beranggapan bahwa fungsi selalu memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Ketika diberikan sebuah fungsi yang memetakan dari himpunan B ke himpunan A, siswa tersebut menyimpulkan bahwa itu bukan merupakan fungsi karena tidak memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Artinya, siswa beranggapan bahwa fungsi harus memetakan dari himpunan A ke himpunan B. 4. Kesulitan dalam mengomunikasikan informasi ke dalam bentuk notasi fungsi. Siswa masih belum mampu untuk menyatakan informasi dalam soal ke dalam notasi fungsi. Hal senada diungkapkan oleh Wiener dan Dreyfus pada tahun 1989, bahwa siswa memisahkan pengetahuan antara konsep image dan konsep definition tentang fungsi. Artinya, siswa tidak selalu menggunakan definisi fungsi untuk mempresentasikan fungsi tersebut ke dalam grafik koordinat kartesius salah satunya. Hal ini menyebabkan siswa memiliki sudut pandang yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan fungsi, sehingga dapat memunculkan miskonsepsi hubungan antara konsep definition dan konsep image. Miskonsepsi dalam mempresentasikan suatu fungsi dan kesalahpahaman tentang konsepsi definisi formal tentang fungsi. Miskonsepsi yang muncul merupakan hambatan belajar siswa dalam proses pembelajaran.